Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program perdana Kilas Sepekan BNPB. Kita mulai dari berita pertama. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto memberikan dukungan untuk pemulihan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat pada Selasa 19 Juli 2022. Dukungan logistik diberikan secara simbolis kepada Wakil Bupati Garut Helmi Budiman. Adapun dukungan yang diberikan untuk kebutuhan dasar warga terdampak berupa perlengkapan anak, perlengkapan keluarga, alat kebersihan, selimut, matras, dan kebutuhan permakanan. Kami informasikan bahwa bencana tanah longsor dan banjir di Kabupaten Garut ini sekarang sudah mulai surut airnya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa akibat banjir. Memang ada satu yang meninggal, tetapi itu karena sakit stroke. Kemudian ada beberapa infrastruktur yang rusak, termasuk rumah-rumah masyarakat yang terendam. Tentu saja kita akan melaksanakan langkah-langkah penanganan. Saat ini Bupati Garut sudah menetapkan status tanggap darurat. Waktunya nanti kita lihat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan kami pastikan di tahap tanggap darurat ini dasar kebutuhan hidup dasar masyarakat, khususnya pengungsi dan masyarakat yang terdampak ini betul-betul bisa kita penuhi. Artinya keselamatan rakyat, masyarakat terdampak ini menjadi prioritas utama. Berita selanjutnya, sahabat Tangguh, Letnan Jenderal TNI Suharyanto selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK meninjau langsung pelaksanaan penanganan PMK di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Wabah PMK telah menyebar di 22 provinsi di Indonesia sejak awal merebaknya virus PMK. Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk salah satu wilayah dengan tingkat penyebaran yang tinggi. Hingga Rabu 20 Juli 2022, kasus aktif PMK di Provinsi NTB menembus angka 26.351 ekor hewan ternak tertular. Provinsi NTB, khususnya Pulau Lombok, di sentra utama produksi daging yang berasal dari hewan ternak. Ada 4 strategi utama yang harus dilaksanakan dalam penanganan penyakit mulut dan kuku ini. Yang pertama adalah biosecurity, yang kedua vaksinasi, dan yang ketiga adalah pengobatan. Dan strategi yang keempat adalah dipotong bersyarat. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2022, BNPB melalui Direktorat Kesiapsiagaan mensosialisasikan program rencana kontingensi penanggulangan bencana 5.0 terkait keberpihakan pada anak. Rencana kontingensi ini selain untuk pemerintah juga ditujukan kepada kelompok-kelompok organisasi masyarakat dan komunitas sehingga dapat mendorong keberpihakan kepada anak. Mulai dari proses penyusunan, perencanaan, maupun strategi terkait apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB menyelenggarakan rapat pembahasan petunjuk pelaksanaan sistem komando penanganan darurat pada Selasa 19 Juli 2022. Rapat ini membahas draft petunjuk pelaksanaan atau Juklak Sistem Komando Penanganan Darurat. Juklak tersebut berisi penjelasan detail terkait pengorganisasian posko dan pelaksanaan operasionalnya. Mulai dari struktur, tugas, wewenang, permintaan sumber daya, mobilisasi dan distribusi sumber daya, serta pengelolaan informasi dan pelaporan. Hal ini merupakan turunan dari Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, memimpin rapat koordinasi penanganan PMK. Rapat dilaksanakan secara hybrid di Ruang Serbaguna Sutopo Purwo Nugroho, Geraha BNPB, Jakarta
pada Jumat 22 Juli 2022. Dalam diskusi itu, Ketua Satgas Penanganan PMK menekankan strategi utama penanganan PMK yang harus dilakukan mulai dari biosecurity, pengobatan, vaksinasi, potong bersyarat, dan testing. Sahabat tangguh, Sekretaris Utama mewakili Kepala BNPB mengukuhkan 24 agen perubahan di lingkungan BNPB. Agen perubahan berperan sebagai role model yang memiliki tugas menyusun rencana aksi, menginternalisasikan budaya kerja, melakukan monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. BNPB melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta menyelenggarakan pelatihan teknis petugas penanggulangan bencana. Sebanyak 7 angkatan dengan total 267 peserta akan mengikuti pelatihan teknis penanggulangan bencana di Gedung INA DRTG Sentul, Provinsi Jawa Barat mulai Juli hingga September mendatang. Demikian giat pelayanan publik BNPB yang dirangkum dalam program Kilas Sepekan perdana kali ini. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Lia Gustina pamit undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh.